dari kelompok 3 akan mempresentasikan kembali mengenai PSAK 50, yaitu instrumen keuangan penyajian. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kembali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Garamati. Saya Igusti Ayu Sukmawedani. Saya Imadi Teja Mahadiputra. Saya atas nama Igusti Agung Sonia Safna akan membawakan materi selanjutnya. Lingkup PSAK 50. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali 1. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang dicatat berdasarkan PSAK 65. 2. Hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. 3. Kontraksi asuransi yang diatur dalam PSAK 62. 4. Instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62. 5. Instrumen keuangan kontrak kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham berdasarkan PSAK 53. Definisi PSAK 50. 1. Aset keuangan berbentuk kas, instrumen ekuitas, hak kontraktual, kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. 2. Instrumen ekuitas, setiap kontrak yang memberikan hak residual setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. 3. Instrumen keuangan, setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan. 4. Nilai wajar, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur. 5. Liabilitas keuangan, berupa kewajiban kontraktual, kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual dan jika instrumen tersebut akan diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Materi selanjutnya yaitu instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Suatu instrumen keuangan mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Tanpa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan atau penerbit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain atau pemegang, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Penyelesaian dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. Baik, materi selanjutnya yang saya sampaikan yaitu ketentuan penyelesaian kontingensi, di mana instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, atau jika tidak menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut merupakan liabilitas keuangan dalam keadaan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti masa depan yang berada di luar kendali penerbit maupun pemegang instrumen dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pilihan penyelesaian. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian, contohnya penerbitan atau pemegang instrumen dapat memilih penyelesaian secara neto dengan kas atau mempertukarkan saham dengan kas, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. Selanjutnya adalah instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas dan keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 15. Baik, selanjutnya mengenai saham treasury. Ekuitas saham treasury yang diperoleh kembali oleh entitas dikurangkan dari ekuitas. Saham tersebut dapat diperoleh oleh entitas bersangkutan atau anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Untung rugi terkait pembelian atau penerbitan saham tidak diakui dalam laporan laba rugi. Nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Bunga dividen, kerugian, dan keuntungan terkait instrumen keuangan diakui pendapatan atau beban dalam laba rugi. Pajak penghasilan terkait instrumen keuangan dan biaya transaksi dicatat sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Klasifikasi instrumen keuangan menentukan apakah bunga, dividen, kerugian diakui sebagai pendapatan atau beban. Selanjutnya, entitas biasanya menanggung seluruh biaya penerbitan atau perolehan kembali saham, di mana biaya yang bersifat inkremental diatribusikan secara langsung, sedangkan biaya-biaya lainnya diakui sebagai beban dengan pengalokasian secara proporsional. Jumlah biaya sebagai pengurang ekuitas dicatat secara terpisah.
Dividen sebagai beban disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan mempertimbangkan PSAK lainnya. Misalnya hal ini terkait dengan keberadaan pajak penghasilan, maka dipertimbangkan PSAK 46 yaitu tentang PPh. Keuntungan atau kerugian terkait nilai tercatat liabilitas diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. Tentang saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan serta nilai neto yang disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika memiliki hak secara hukum dan menyelesaikan aset secara neto dan juga liabilitas secara simultan. Saling hapus antar aset dan liabilitas keuangan dengan jumlah neto berbeda menimbulkan pengakuan laba dan rugi, serta item yang dikeluarkan dari laporan keuangan. Saling hapus merupakan hak hukum dari debitur baik dalam bentuk kontrak ataupun bentuk lainnya. Kondisi saling hapus tidak dapat dipenuhi diantaranya jika terdapat beberapa instrumen keuangan berbeda digunakan untuk meniru instrumen keuangan tunggal, serta terdapat berbagai kondisi lainnya yang tidak dapat menyebabkan kondisi saling hapus ini. Baik, demikianlah tadi penyampaian dari kelompok 3. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nikade Aririantini absen 7, Putu Ristiani absen 8, dan Nikade Agnes Trisna Milena absen 10. Baik, hari ini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 50 mengenai instrumen keuangan revisi 2014. Adapun tujuan dari PSAK 50 ini yaitu prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi yang pertama, prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran, dan pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan mengenai pengungkapan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Instrumen keuangan, kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah instrumen keuangan. Diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama, kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang tercantum dalam PSAK 15, yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang ada di dalam PSAK 24. Yang ketiga, kontrak asuransi namun berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK 55 mensyaratkan mencatat kontrak derivatif secara terpisah. Yang keempat, instrumen keuangan dalam ruang lingkup kontrak asuransi yang tercantum dalam PSAK 62. Dan yang terakhir, instrumen keuangan kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Di dalam PSAK 50 ini terdapat beberapa definisi, yaitu diantaranya yang pertama yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Yang kedua yaitu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas telah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Yang ketiga yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, klasifikasi instrumen keuangan yang terdiri dari pertama aset keuangan dibagi menjadi kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Kedua, liabilitas keuangan dibagi menjadi kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan ketiga, ekuitas dibagi menjadi kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Instrumen keuangan terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual yakni untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Terakhir, kontrak yang akan diselesaikan
dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas non-derivatif dan derivatif. Untuk liabilitas keuangan terdiri dari kewajiban kontraktual, yakni untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Terakhir, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Paragraf 15 terkait penyajian liabilitas dan ekuitas, di mana penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Selanjutnya, paragraf 16 PSAK 50 mengenai penyajian liabilitas dan ekuitas menyatakan bahwa kondisi yang memenuhi instrumen ekuitas itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan yang pertama, non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang kedua, derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen keuangan yang diterbitkan entitas. Selanjutnya, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang, atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen. Selanjutnya, penyelesaian kontingensi. Instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kontingensi. Instrumen dengan penyelesaian kontingensi adalah liabilitas keuangan, kecuali jika yang pertama, bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi adalah tidak sah. Yang kedua, penerbit dapat diisyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban hanya dalam kondisi penerbit dilikuidasi. Dan yang terakhir, instrumen tersebut memiliki fitur 16A dan 16B. Selanjutnya, instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen keuangan dari entitas yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya Dewa Gede Harta Arisancaya, NIM 18156444125, teman saya Gusti Ayu Komang Diah Puspita Dewi, NIM 18156444035, dan Nikada Lena Listiani, NIM 18156444041. Kami akan menjelaskan mengenai PSAK 50 tentang instrumen keuangan penyajian.
Yang pertama, tujuan. Menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalip hapuskan aset keuangan dengan liabilitas keuangan. Kedua, ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali A. Penyertaan pada entitas anak, entitas sosial atau ventura bersama yang dicatat dalam PSAK 65 dan PSAK 15. B. Hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja. C. Kontrak asuransi. D. Laporan keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62. E. Instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran saham. Yang ketiga ada definisi. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk A. Kas. B. Instrumen ekuitas yang diterbitkan pihak lain. C. Hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau mempertukarkan aset atau liabilitas dengan entitas lain yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. D. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hal residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa A. Kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. B. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen yang diterbitkan entitas. Baik, saya Puspita Dewi akan menjelaskan mengenai penyajian dari instrumen keuangan. Yang pertama, liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Mengenai pilihan penyelesaian, jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. Kemudian instrumen keuangan majemuk, yaitu penerbit instrumen non-derivatif, mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas, dan komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada saham treasury. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen dikurangkan dari ekuitas. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Selanjutnya ada bunga dividen dan keuntungan. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan yang diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurangan ekuitas. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas 1. Saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. 2. Berinteraksi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan penyelesaian liabilitas secara simultan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3 tentang PSAK 50 mengenai instrumen keuangan penyajian. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 5D D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Di video ini kami akan membahas mengenai PSAK 50 yaitu instrumen keuangan penyajian. Adapun pokok pembahasan pada kali ini, yang pertama ada definisi, yang kedua pemisahan liabilitas dan ekuitas, yang ketiga instrumen keuangan majemuk, yang keempat saham treasury, yang kelima bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan yang terakhir adalah saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
Yang pertama, definisi. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lain. Pemisahan liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Jika instrumen keuangan derivatif memberikan pilihan kepada satu pihak terkait cara penyelesaian, misalnya penerbit atau pemegangnya bisa memilih penyelesaian neto dengan kas atau dengan menukarkan saham dengan kas, instrumen itu merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian akan mengakibatkan instrumen itu menjadi instrumen ekuitas. Instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasi secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Contoh ilustrasi sederhana seperti bentuk umum dari instrumen keuangan majemuk adalah instrumen utang dengan opsi konversi melekat seperti obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa penerbit dan tanpa fitur derivatif. Saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, dan penerbitan instrumen tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Contoh ilustrasi sederhana, institusi keuangan memegang ekuitas untuk kepentingan nasabah, maka terdapat hubungan keagenan dan sebagai akibatnya instrumen tersebut tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan entitas. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan merupakan liabilitas keuangan sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi dicatat sebagai pengurang ekuitas. Contoh ilustrasi sederhana, diasumsikan bahwa saham preferen non-kumulatif wajib ditebus secara kas dalam 5 tahun, namun keputusan pembagian dividen adalah sebelum tanggal penebusan. Instrumen tersebut merupakan instrumen keuangan majemuk yang nilai komponen liabilitasnya adalah sebesar nilai kini dari jumlah penebusan. Jumlah diskonto atas komponen ini diakui sebagai beban bunga dalam laba rugi. Setiap dividen yang dibayar terkait komponen ekuitas diakui sebagai distribusi laba rugi. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan keuangan jika entitas yang pertama memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui. Yang kedua, berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. PSAK 50 instrumen keuangan yaitu penyajian yang dibawakan oleh kelompok kami sebagai berikut. Adapun topik bahasan yang akan kami paparkan sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke topik bahasan yang pertama. 50 merupakan adopsi dari IAS 32. PSAK revisi 2006 baru berlaku 2008 ditunda penerapan 2010. PSAK 50 revisi 2010 merevisi PSAK 50 yang diterbitkan tahun 2006 yang diadopsi dari IAS 32 versi Oktober 2009. PSAK 50 tahun 2014 berisi tentang penghapusan pengaturan pajak penghasilan terkait dividen, penambahan persyaratan saling hapus aset dan liabilitas keuangan, dan penyesuaian definisi nilai wajar sesuai PSAK 68. Ruang lingkup PSAK 50 itu diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali
dan diterapkan untuk kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Aplikasi instrumen keuangan. Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset keuangan, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang kedua, liabilitas keuangan, itu ada kewajiban kontraktual dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Dan yang ketiga ada ekuitas. Kas adalah aset keuangan karena merupakan alat tukar dan menjadi dasar pengukuran dan pengakuan seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, liabilitas atau aset non-kontraktual seperti PPh yang timbul karena PP bukan liabilitas dan aset keuangan. Contoh instrumen keuangan yang mencerminkan hak kontraktual yaitu piutang usaha dan piutang dagang, wesel tagihan dan wesel bayar, pinjaman yang diberikan dan pinjaman yang diterima, piutang obligasi dan utang obligasi, dan instrumen utang perpetual. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, maka beberapa hal di bawah ini harus terpenuhi, yaitu instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan atau mempertukarkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang kedua, jika instrumen tersebut diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut bersifat derivatif atau non-derivatif. Komponen liabilitas dan ekuitas instrumen keuangan majemuk diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Selanjutnya, contoh instrumen keuangan majemuk yaitu obligasi. Dari sudut pandang entitas, instrumen keuangan majemuk terdiri dari 2 komponen, yaitu liabilitas keuangan dan instrumen keuangan. Saham treasury. Saham treasury adalah saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Dalam PSAK 50 disebut bahwa nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 dan diungkapkan oleh entitas sesuai PSAK 7 jika saham treasury diperoleh pihak berelasi. Selanjutnya, untuk bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian, bila terkait dengan instrumen keuangan atau komponen dari liabilitas keuangan, diakui sebagai pendapatan atau beban di dalam laba rugi. Untuk pajak dividen, dicatat sesuai PSAK 6 tentang pajak penghasilan apabila pajak penghasilan tersebut terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi. Selanjutnya, saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus dan berniat untuk menyelesaikan secara neto. Jika tidak memenuhi kualifikasi, maka tidak boleh melakukan saling hapus. Bagaimana sih kriteria bahwa entitas itu memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan? Nah, ada beberapa kriteria. Salah satunya, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk saling hapus disampaikan pada saat yang bersamaan untuk dilakukan pemrosesan. Dan untuk kriteria lainnya, bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini ya. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nikade Aririantini absen 7, Putu Ristiani absen 8, dan Nikade Agnes Trisna Milena absen 10. Baik, hari ini kami akan menjelaskan mengenai PSAK 50 mengenai instrumen keuangan revisi 2014. Adapun tujuan dari PSAK 50 ini yaitu prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi yang pertama, prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran, dan pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan mengenai pengungkapan.
Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup. Instrumen keuangan, kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah instrumen keuangan. Diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama, kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama yang tercantum dalam PSAK 15, yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang ada di dalam PSAK 24. Yang ketiga, kontrak asuransi namun berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK 55 mensyaratkan mencatat kontrak derivatif secara terpisah. Yang keempat, instrumen keuangan dalam ruang lingkup kontrak asuransi yang tercantum dalam PSAK 62. Dan yang terakhir, instrumen keuangan kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Di dalam PSAK 50 ini terdapat beberapa definisi, yaitu diantaranya yang pertama yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Yang kedua yaitu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Yang ketiga yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, klasifikasi instrumen keuangan yang terdiri dari pertama aset keuangan dibagi menjadi kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Kedua, liabilitas keuangan dibagi menjadi kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan ketiga, ekuitas dibagi menjadi kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Instrumen keuangan terdapat aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual yakni untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Terakhir, kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas non-derivatif dan derivatif. Untuk liabilitas keuangan terdiri dari kewajiban kontraktual yakni untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Terakhir, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Paragraf 15 terkait penyajian liabilitas dan ekuitas di mana penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan dan instrumen ekuitas. Selanjutnya, paragraf 16 PSAK 50 mengenai penyajian liabilitas dan ekuitas menyatakan bahwa kondisi yang memenuhi instrumen ekuitas itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan yang pertama, non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Yang kedua, derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen keuangan yang diterbitkan entitas. Selanjutnya,
Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang, atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen. Selanjutnya, penyelesaian kontingensi. Instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kontingensi. Instrumen dengan penyelesaian kontingensi adalah liabilitas keuangan, kecuali jika yang pertama, bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi adalah tidak sah. Yang kedua, penerbit dapat diisyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban hanya dalam kondisi penerbit dilikuidasi. Dan yang terakhir, instrumen tersebut memiliki fitur 16A dan 16B. Selanjutnya, instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 11. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen keuangan dari entitas yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang PSAK 50, penyajian instrumen keuangan. Sebelum kami memaparkan materi PSAK 50, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Sudarmayasa, NIM 103. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Handri Riana, NIM 133. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ida Satwika, NIM 145. Tujuan PSAK 50 yaitu untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK 50 di mana ditetapkan pada kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Ini kami akan membahas mengenai PSAK 50, yaitu definisi, pemisahan liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham triasuri, bunga, dividen, kerugian atau keuntungan, dan yang terakhir saling hapus atas aset dan liabilitas. Definisi instrumen keuangan yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Dalam instrumen keuangan terdapat aset keuangan yang terdiri dari kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya ada liabilitas keuangan yang terdiri dari kewajiban kontraktual, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Selanjutnya yang terakhir ada ekuitas yang terdiri dari kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Penyajian liabilitas dan ekuitas, yaitu penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Selanjutnya, instrumen keuangan majemuk, yaitu penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas
Contohnya obligasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan saham treasury, jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangi dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Saling hapus atas aset dan liabilitas. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dan melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum, yaitu harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan sebagai berikut. Situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan, dan peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan. Sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan tentang PSAK 50. Mohon maaf apabila ada salah kata atau materi yang kurang dimengerti. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.